Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Aditya Fakih, NIM 67202017 dari kelas Algoritma dan Struktur Data B. Di sini saya akan menjelaskan algoritma quickshort. Algoritma quickshort merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Proses pengurutan dilakukan dengan memecahkan kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Jadi dua bagian, yaitu yang sebelah kiri lebih kecil dari pivot dan yang sebelah kanan lebih besar dari pivot. Pada prinsipnya, nilai pivot yang dipilih ini akan ditempatkan pada posisinya di setiap akhir proses partisi. Setelah proses partisi selesai dan menempatkan pivot pada posisi yang tepat, maka proses pengurutan dilanjutkan secara rekursif untuk mengurutkan data bagian kiri dari pivot dan bagian kanan dari pivot. Kita langsung saja ke codingnya. Di sini untuk fungsi utama terdapat data dari angka-angka yang akan kita urutkan, kemudian ini ada panjang dari data, kemudian yang pertama ini cetak data sebelum disorting, kemudian ini untuk sortingnya, setelah itu data setelah disorting. Untuk sortingnya ini ya, data pertama ini adalah data dari angka-angka yang akan disorting, kemudian 0 ini berarti sorting akan dimulai dari indeks 0 dan size min 1 yaitu akhir dari indeksnya, karena indeks pada array dimulai dari 0, maka panjang ini dikurangi 1. Kemudian ini prosedur untuk cetaknya, kemudian ini prosedur untuk menukar data. Setelah itu ini prosedur untuk sortingnya. Yang pertama kita mencari pivot index. Pivot index ini sama dengan partisi atau membagi bagian dari data menjadi dua, kurang dari pivot dan lebih besar dari pivot. Kemudian untuk partisinya ini ada array, awal ini indeks awal dan akhir ini indeks dari array yang paling terakhir. Untuk pivot value atau pivotnya kita di sini saya menggunakan array paling terakhir. Kemudian untuk i-nya awal, array paling awal, dan j-nya awal. Kemudian perulangannya j kurang dari akhir, apabila sama dengan akhir nanti akan berhenti, dan j++. Dan di dalam perulangan ini ada percabangan, yaitu jika array j kurang dari jika nilai dari array j lebih kecil dari pivot, maka swap nilai di array i dengan nilai di array j. Setelah itu i++. Setelah perulangan ini selesai, kemudian tukar nilai dari array i dengan nilai dari pivot. Setelah itu kita mendapatkan pivot index. Setelah itu kita akan menyortir di bagian kiri dari pivot ini, dimulai dari awal sampai pivot min 1. Kemudian ini sorting untuk sebelah kanan atau lebih besar dari pivot, dimulai dari pivot plus 1 sampai akhir. Untuk lebih jelasnya saya sudah membuat simulasi sederhana agar lebih mudah dipahami. Ini saya menggunakan pivot 5, kita perulangan i dan j, karena 3 dibandingkan dengan 5, karena 3 lebih kecil maka j++, dan karena ini swap, ini lebih kecil dari pivot yaitu 5, maka i juga i ditukar dengan j, tapi j dengan i nilainya sama pada indeks yang sama, maka i dan j bersamaan ditambahkan.
I++ dan C++ seperti ini. Kemudian karena 1 masih lebih kecil ditambahkan lagi, dan 2 masih lebih kecil ditambahkan lagi, jadi maju ke indeks selanjutnya. Kemudian 4 juga masih lebih kecil, maka dilanjut ke indeks berikutnya. Karena 6 lebih besar dan if ini tidak dieksekusi, maka I-nya tetap, tetapi J-nya bertambah karena perulangan ini. Karena perulangan lagi, ini setelah perulangan ini selesai, nilai dari I akan ditukar dengan nilai dengan pivot seperti ini, dan 5 sebagai pivot telah menempati tempat yang tepat. Kemudian terjadi rekursi atau perulangan lagi untuk mengurutkan bagian kiri dari pivot dan bagian kanan dari pivot seperti ini. Dan rekursi ini tidak akan berjalan apabila nilai dari awal atau I sama dengan akhir. Contohnya ini, nilai dari indeks I sama J itu sama, yaitu sama-sama 7, jadi ini tidak dieksekusi. Dan sama dengan ini, nilai ini sudah berada di posisi yang tepat. Lalu di perulangan lagi, dieksekusi lagi sampai semua angka ini urut. Sekarang kita akan mencoba apakah coding yang sudah saya buat ini bisa berjalan atau tidak. Dan terbukti codingnya berjalan dan datanya sudah disortir urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video penjelasan selanjutnya. Bye bye.